Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan nikah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa huwa ay waliyu, maksudnya adalah wali, abun ialah bapak. Fa inda adamihi hisan aw syar'an, maka ketika tidak adanya bapak baik secara nyata atau secara syara, abuhu ialah bapaknya bapak, artinya kakek, wa in ala dan ke atas. Jadi wali itu jatuh kepada bapak. Kalau tidak ada bapak baik secara hissi atau syariat ya, syara, nah syara itu jatuh kepada bapaknya bapak, artinya kakek, dan terus ke atas. Jadi secara hissi, hisan ini maksudnya ketika bapak realitanya memang tidak ada, meninggal dunia atau hilang dari, tidak muncul selama bertahun-tahun seperti itu. Atau secara syara, artinya fisiknya ada, bapaknya ada, cuman secara syariat tidak diakui ya sebagai wali, ya tidak sah sebagai wali, misalkan gila, apa namanya, fasik ya dan sebagainya, seperti itu. Wayujawijani, dan menikahkan, boleh menikahkan maksudnya al-abu siapa bapak, wal jadu dan kakek, haisu sekiranya la ada wata tidak ada permusuhan itu maujud jahiratan yang jelas. Bikron kepada perempuan, ausaiban atau janda bilawatin tanpa senggama. Kaman zalat seperti hilang, bakarotuha apa keperawanannya si orang ya, keperawanannya si perempuan, binawi usbuin dengan semisal jari ya, mungkin ditusuk atau di apa, bigoiri idniha tanpa izinnya si perempuan ya. Si beker atau si saib. Jadi gini maksudnya ya, bapak atau kakek itu boleh menikahkan sekiranya tidak ada permusuhan yang nyata. Jadi permusuhan ini maksudnya kalau ada permusuhan yang nyata antara ayah, kakek, dan anak perempuan, misalkan, atau kebalikan, maka hak ijbar mereka, ayah kakek itu gugur. Ya, di sini ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, ayah atau kakek kehilangan hak ijbar. Itu udah jelas kalau ada permusuhan. Artinya dia tidak boleh memaksa menikahkan. Ya, tapi boleh menjadi wali seperti itu, masih menjadi wali. Maka dalam kondisi demikian, ia harus minta izin atau ridho kerelaan wanita tersebut. Ya. Kemudian, ya, atau janda, tapi jandanya bukan karena bersenggama, belum pernah menikah. Seperti orang kehilangan perawanan dengan sebab jari, atau dengan sebab kecelakaan, atau dengan sebab medis ya. Nah, seperti itu. Maka kakek dan ayah ya, ayah dan kakek ada hak ijbar seperti itu. Nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di sini biguri idniha ya artinya kejadian itu ya memang tanpa izinnya seperti itu. Biguri idniha. Jadi ayah dan kakek itu ya boleh menikahkan perawan ataupun janda yang tanpa bersenggama, biguri idniha tanpa izinnya. Ya artinya izinnya tanpa izin eksplisit ya. Nah, jadinya boleh tuh seorang apa namanya kakek dan ayah ya tanpa izin eksplisit atau tanpa izin nyata dari si apa namanya dari si perawan atau janda yang tanpa wate ya boleh menikahkan ya. Lain kalau dia janda sudah pernah menikah maka harus izinnya. Fala ishtaratu, dan tidak disyaratkan al-idnu apa izin. Minha darinya si perempuan ya. Baligotan ialah balik kanat yang ada siapa mar'ah au goiro baligotin atau selain baligoh. Ya, jadi tidak disyaratkan izin ya. Walaupun dia udah balik ataupun belum balik seperti itu ya. Kenapa? Likamali syafaqatihi, karena sempurnanya kasih sayangnya abun ya dan jadun ya. Li khabari Daruqutni, karena suatu hadis dari Imam Daruqutni. Hadisnya adalah as-saibu ahakku binafsiha. Ya,
yaitu adapun perempuan ya, janda maksudnya, ahakku ialah lebih berhak binafsiha dengan dirinya sendiri, min waliha dari walinya si saib, wal bikru dan adapun bikr atau perawan atau gadis, yujawijuha ialah menikahkan padanya bikr abuha siapa bapaknya bikar ya. Jadi kalau janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan perawan itu dikawinkan oleh ayahnya. Likupin ya, likupin artinya pada orang sepupu ya, musirin yang musir yang mampu bimaharil misli dengan mahar misil. Jadi maksudnya ya, ketika dinikahkan dengan laki-laki yang sekupu mampu dengan mahar misil, artinya ayah tidak boleh menikahkan si perempuan ini sesuka hati ya. Yakni maksudnya ada syarat-syaratnya ya. Sekupu. Yang pertama sekupu. Jadi kalau sekupu si laki-lakinya bisa membayar mahar misil, maka si bapak atau kakek ada hak ijbar di situ ya. Jadi bukan mentang-mentang ada hak ijbar seenaknya, tidak seperti itu maksudnya. Jadi sekupu maksudnya calon suami harus layak menurut ukuran kafaah ya, yang diakui dalam mazhab ya, misalkan agamanya dan kesolehannya seperti itu. Jadi orang yang agamanya baik perempuannya jangan mentang-mentang ada hak ijbar dinikahkan kepada agama yang kurang baik. Atau kemerdekaan zaman dulu ya, seorang merdeka jangan mentang-mentang ada hak ijbar dinikahkan dengan budak ya, atau nasab tertentu ya pada orang Arab, atau pekerjaan yang dipandang rendah seperti itu dan lain sebagainya, dan dengan mahar misil. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa in jawajaha, dan jika menikahkan padanya bikar perawan, al mujbiru siapa wali mujbir, ay al abu wal jaddu maksudnya ayah dan kakek, li ghairi kufin artinya pada selain orang yang kufu, lam yasiha maka tidak sah an nikahu apa nikah. Nah, jadi kalau ayah dan kakek ya menikahkan anak perempuannya, anak perawannya ya kepada selain orang yang sepupu ya, yang tidak sekupu, maka perkawinannya tidak sah. Ya. Wakada dan demikian juga atau seperti ini tidak sah inja wajaha ketika menikahkan siapa mujbir hak pada perawan lego musirin di pada selain orang yang musir yang mampu bil mahri dengan mahar alal muktamad atas alamak tamadahu atas kaul iktamadahu yang berpegangan pada kaul Syaihoni siapa Imam Rafi dan Imam Nawawi. Nah, jadi menurut Imam Nawawi ya di sini jadi ada kesimpulan ya, maksudnya kesimpulan gini maksudnya. Jadi teks ini menjelaskan hak ijbar ayah dan kakek. Boleh ya, membolehkan mereka menikahkan gadis ya. Jadi boleh mereka menikahkan gadis yang satu, yang pertama tanpa izin eksplisit. Artinya dinyatakan secara jelas ya dengan ucapan atau pernyataan yang tegas, eksplisit itu maksudnya. Baik sudah balik maupun belum. Nah, namun ada syarat. Yang pertama ya la adawata, tidak ada permusuhan yang nyata. Kemudian yang kedua, calon suami sekupu. Ya, sekupu. Ya, yang ketiga, calon suami mampu membayar mahar. Yang keempat, mahar yang diberikan adalah mahar misil ya, yang tidak merugikan wanita. Nah, karena itu, jika ayah atau kakek menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekupu atau dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar, menurut pendapat muktamad yang dipegang oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi, nikahnya tidak sah. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian, lakinnalladzi, tetapi pendapat ikhtarohu yang memilih padanya alladzi ya jam'un siapa segolongan muhaqqiquna yang ahli tahqiq yang pentahqiq, as-sihhatu ialah sah isaniyah di dalam yang kedua, wa'tamadahu dan berpegangan padanya emak ya, wa'tamadahu dan berpegangan pada emak sayhuna siapa guru kami Ibnu Ziyad, yaitu Imam Ibnu Ziyad. Nah, di sini ada tapinya ya, pendapat yang ada perbedaan ulama ya.
pendapat yang dipilih oleh sekelompok ulama pentahqiq adalah sah. Masalah kedua, artinya apa? Menikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar ya pada saat itu, pada saat akad. Dan pendapat ini ya dijadikan pegangan oleh imam guru kami, kata penulis kitab Fathul Mu'in, siapa guru kami? Ibnu Ziyad, seperti itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan li jawaji mubasharatihi, pada kebolehan pelaksanaan wali ya. Lidalika, pada akad nikah itu, seperti itu. La lisihatihi, bukan pada sahnya nikah ya. Artinya bukan syarat untuk sahnya nikah. Nah, ya. Disyaratkan apa? Kaunuhu, keberadaannya nikah bimahril misli, dengan mahar misil, hali yang kontan, min naqdil balad, dari nakad balad, dari mata uang negara atau yang lazimnya mata uang. Jadi la lisihatihi ya, di sini maksudnya bukan sebagai syarat nikah ya. Jadi maksudnya yang akan disebut sesudah ini bukan sah akad, tapi syarat agar tindakan wali mujbir dianggap benar, tidak berdosa, seperti itu ya. Jadi disyaratkan langsungnya kebolehan melangsungkan pernikahan ya, membolehkan pelaksanaan wali untuk akad nikah itu, ini bukan syarat untuk sahnya nikah. Keberadaannya dengan mahar misil yang kontan dan min naqdil balad ya, artinya mata uang negara yang lazim, seperti itu. Kemudian fa inin tafaya, dan jika tidak ada apa keduanya, mahar misil dan naqdul balad, soha, maka sah nikah bimahril misli, dengan mahar misil, min naqdil balad, dengan mata uang negara ya. Seperti itu ya.